Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nafa Vanita Dediana, kelas 7I dari tim literasi SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari judul buku yang berjudul Tunas Bangsa Penuh Pengorbanan, pengarangnya A. Setiawan dan penerbitnya Sipirama Edukasi Tama. Alasan saya memilih buku ini karena judul dan jilidnya menarik perhatian saya. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak kelas 6 SD yang bernama Agusta. Sepulang sekolah, Agusta tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi ia pergi dahulu ke rumah pamannya, yaitu Pak Dadang. Untuk sampai di sana, ia harus melewati sebuah jembatan tua yang kayunya sudah lapuk. Saat berjalan dari jembatan itu, Agusta tidak memperhatikan tempat ia berpijak. Tiba-tiba, kayung diinjaknya patah. "Aduh!" teriak Agusta ketika ia jatuh ke sungai. Untungnya Agusta pandai berenang. Ia segera berenang ke tepi sungai sambil menggerutu, walaupun pakaian dan buku-bukunya menjadi basah. "Kenapa engkau jatuh, Jang?" tanya seseorang. Agusta hanya mengangguk dan tersenyum malu. Tak lama kemudian datang Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf yang melihat Agusta basah kuyup pun bertanya kepadanya. "Tercebur ya, Nak?" tanya Kiai. "Iya, Kiai," jawab Agusta. "Mungkin kau kurang berhati-hati karena jembatan itu sudah tua dan kayunya lapuk." Setelah kejadian itu, Agusta berpikir bahwa jembatan itu berbahaya bagi orang lewat. Kemudian ia ingin pergi ke rumah Pak Lurah untuk menyarankan agar jembatan itu segera diperbaiki. Sampainya di rumah Pak Lurah pun menyambut dengan ramah. Tapi ia keheranan karena baru pertama kali ia mendapatkan tamu seorang anak SD. "Pak Lurah, mohon maaf, saya datang ke sini tidak bermaksud untuk menyinggung. Tadi saya sampai jatuh ke sungai akibat jembatan yang rusak. Saya ingin menyarankan bahwa jembatan itu harus segera diperbaiki, Pak," kata Agusta. Pak Lurah sedikit ragu karena ada beberapa hal yang ia khawatirkan untuk perbaiki jembatan itu. Namun Agusta terus meyakinkan Pak Lurah, "Kalau tidak segera diperbaiki, bisa saja orang lain jatuh seperti saya, Pak." Pak Lurah pun merenung sejenak, lalu akhirnya ia pun setuju. "Kamu benar, Agusta, jembatan itu memang harus segera diperbaiki." Lalu Pak Lurah berkata lagi, "Oh ya, jadi tolong sampaikan kepada pamanmu ya, Pak Dadang. Saya ingin menitipkan dana masyarakat kepadanya untuk perbaiki jembatan itu." Agusta pun segera pergi ke rumah pamannya untuk menyampaikan pesan tersebut. Ternyata selain peduli dengan jembatan, Agusta juga sering menyelesaikan masalah di kampung. Suatu hari ia melihat anak-anak dari dua kampung hampir berkelahi karena saling mengejek. Perkataan ejekan itu membuat mereka saling marah. Kemudian mereka saling mendorong satu sama lain. Akhirnya terjadi perkelahian. Agusta yang melihatnya pun segera menenangkan mereka. Anak-anak itu akhirnya tenang. Dan mereka menyadari bahwa bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Dan akhirnya mereka pun hidup berteman dengan rukun. Lalu, suatu waktu kampung Cinangsi terjadi banjir besar. Pemerintah membuat rumah sementara bagi para warga yang terdampak. Namun lingkungan di sekitar sangat kotor. Agusta yang melihat keadaan itu ingin sekali membersihkan tempat itu. Ia pun akhirnya membersihkan lingkungan sekitar di sana bersama teman-temannya. Kalau kita bekerja sama membersihkan lingkungan tempat ini akan nyaman sekali, kata Agusta. Beberapa warga yang menyadari bahwa Agusta dan kawan-kawan yang membersihkan lingkungan, mereka pun akhirnya ikut membantu. Karena sikapnya yang peduli, berani, dan suka menolong orang lain, nama Agusta dikenal baik di beberapa kampung. Mungkin sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Hikmah dari buku tersebut adalah 1. Harus berhati-hati dalam bertindak. 2. Peduli terhadap lingkungan. 3. Berani menyampaikan kebenaran. 4. Menjaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.